Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan saya Budian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Budian akan menyampaikan materi baru Bahasa Indonesia. Kira-kira kalian sudah bisa menebak belum? Budian akan menjelaskan apa? Ya, betul sekali anak-anak. Pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Namun sebelum Budian menjelaskan, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan Budian sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak, di semester 1 kemarin kita sudah menyelesaikan 2 bab, yaitu yang pertama teks deskripsi dan cerita fantasi. Di semester 2 kali ini kita akan belajar teks prosedur dan korespondensi atau bisa disebut surat dinas dan surat pribadi. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Mari kita mulai anak-anak. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, setelah kalian menguasai kompetensi dasar tersebut, diharapkan nantinya kalian akan mampu menjelaskan pengertian teks prosedur, dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan tujuan dari teks prosedur, dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan fungsi sosial dari teks prosedur. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. Nah, oleh karena itu, nanti ada 4 aspek yang harus kalian pelajari. Yang pertama, anak-anak, yaitu pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, fungsi sosial teks prosedur, dan yang keempat, jenis-jenis teks prosedur. Nah, anak-anak, sebelum Budian menjelaskan pengertian dari teks prosedur, Budian ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian membaca atau menemukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Coba, kalian pernah tidak menemukan teks prosedur? Ya, sebenarnya teks prosedur anak-anak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa melalui media cetak ataupun media elektronik. Nah, yang sekarang Budian tampilkan ini merupakan resep masakan ayam penyet. Nah, ini juga merupakan contoh penggunaan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Di sini sudah jelas ya. Jadi disebutkan bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tips langkah mudah membuat disinfektan di rumah. Nah, pada masa COVID-19 seperti ini, pasti banyak sekali literatur yang memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat disinfektan yang mudah. Seperti yang kalian lihat, ya, di sini sudah ada bahan yang harus disiapkan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tips belajar sehat selama di rumah. Nah, di sini menginformasikan kepada kalian yaitu bagaimana cara belajar yang berkualitas walaupun dalam masa COVID pandemi ya. Apa saja yang sudah dilakukan, di situ sudah ada 5 langkah. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, nah ini cara melawan virus corona. Nah, ini juga banyak sekali kita temukan anak-anak mungkin dalam bentuk informasi di internet ataupun di tempat-tempat umum ya. Ini merupakan contoh penggunaan dari teks prosedur. Ada kalimat perintah di situ. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pengertian teks prosedur. Nah, sebelumnya dalam KBBI anak-anak, kata prosedur itu memiliki 2 makna ya, seperti yang tampil di layar ini, kalian bisa membaca ya. Nah, kira-kira dari tampilan ini anak-anak, dari kata prosedur itu memiliki 2 makna anak-anak seperti yang tampil pada layar ini ya, seperti ini. Nah, jadi pengertian teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah
untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu secara runtut atau sistematis. Nah, langkah-langkah yang dimaksud ini anak-anak itu bisa berupa instruksi atau mungkin berupa petunjuk ataupun pedoman ya. Seperti ini anak-anak ya. Kemudian sekarang kita beralih pada tujuan teks prosedur. Nah, kita sudah tahu pengertian dari teks prosedur. Sekarang kita lanjut ke tujuan teks prosedur. Apa anak-anak kira-kira? Nah, teks prosedur itu yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui rangkaian tindakan atau langkah-langkah secara runtut. Ini merupakan tujuan dari teks prosedur. Sekarang kita beralih pada fungsi sosial teks prosedur. Nah, apa anak-anak kira-kira fungsi sosial dari teks prosedur? Ya, fungsi sosial dari teks prosedur anak-anak yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Nah, jadi harus bersifat informatif ya di sini karena teks prosedur fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca seperti itu. Nah, sekarang kita beralih pada jenis-jenis teks prosedur. Kita sudah tahu pengertian teks prosedur, kita sudah tahu tujuan dan fungsi sosialnya. Sekarang apa anak-anak jenis-jenisnya? Nah, anak-anak, teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu cara memainkan. Nah, yang kedua yaitu cara membuat. Dan yang ketiga adalah cara melakukan. Nah, jadi teks prosedur itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Nah, nantinya Budian akan menjelaskan satu persatu ya agar kalian bisa membedakan ketiga jenis ini. Nah, yang pertama sekarang kita bahas cara memainkan. Nah, di sini ada gambar siswa yang sedang memegang angklung. Nah, di judul juga sudah terlihat ya anak-anak bahwa ini merupakan jenis teks prosedur cara memainkan. Berarti pada teks ini memberikan informasi kepada pembaca bagaimana cara memainkan angklung yang benar. Nah, di situ juga ada langkah-langkah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu merupakan kalimat perintah anak-anak yang harus dilakukan oleh pembaca. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini langkah keempat, 5, dan 6. Kemudian diakhiri kesan penulis ya, seperti itu. Nah, ini merupakan cara memainkan. Kemudian selanjutnya cara membuat. Nah, ini resep membuat obat tradisional untuk insomnia. Nah, di situ anak-anak sudah ada bahan yang harus disiapkan ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan ada langkah-langkah yang harus ditempuh supaya bisa menghasilkan obat tradisional insomnia. Seperti itu. Ada 5 langkah di sini. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, di sini berarti memberikan informasi bagaimana cara melakukan gerakan tari tortor. Ini merupakan tari asal Sumatera Utara ya anak-anak ya. Nah, di situ ada kalimat perintah 1, kedua, ketiga, keempat. Ini merupakan urutan, menunjukkan urutan seperti itu. Atau mungkin nanti bisa menggunakan urutan bilangan pertama, ketiga, kedua seperti itu anak-anak dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak, nah ini ada 7 langkah yang harus dilakukan supaya bisa melakukan gerakan tari tortor dengan benar seperti itu. Nah anak-anak, sekarang kalian akan Budian ajak untuk bersama-sama menyimpulkan sebenarnya apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ayo coba, dari yang sudah Budian sampaikan di awal tadi, kira-kira sudah terbesit? Coba, kita simpulkan bersama anak-anak. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur anak-anak
Ada 4 ya, di sini coba kita simpulkan bersama. Yang pertama, ya, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat saran ataupun larangan. Nah, apakah ketiga-tiganya harus ada? Nah, tidak harus anak-anak, mungkin bergantung dari tampilan teks masing-masing ya. Ada yang menggunakan kalimat saran, ada yang menggunakan kalimat larangan. Nah, namun yang wajib, yang pasti dalam sebuah teks prosedur itu pasti menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif seperti itu. Nah, untuk ciri yang kedua, ya, dilihat dari segi isinya seperti yang sudah Budian jelaskan di awal tadi, bahwa tujuan dari teks prosedur itu memberikan petunjuk, memberikan pedoman kepada pembaca secara detail. Jadi harus informatif, jadi pembaca menerima informasi ya, harus melakukan apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat urutan bilangan atau angka untuk menunjukkan langkah-langkah. Nah, tadi sudah Budian katakan ya, bahwa ada urutan angka 1, 2, 3 itu merupakan bentuk penggunaan urutan bilangan atau angka, atau mungkin juga bisa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, nah, teks prosedur harus urut anak-anak ya, harus sistematis, harus runtut ya. Jadi setelah langkah pertama dilakukan, langkah kedua, kemudian langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Jadi tidak boleh sampai terbalik ya. Jadi kalau setelah langkah 1 harus langkah kedua. Jadi langkah kedua tidak bisa dijadikan langkah pertama ya, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham belum pengertian dari teks prosedur dan ciri-cirinya bagaimana? Nah, mudah ya. Baik anak-anak, semoga apa yang Budian sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya bisa membantu kalian untuk belajar selama di rumah. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan bahasa Indonesia yang akan datang. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.